Akhir-akhir ini, kami menerima sebuah kutipan dari sahabat-sahabat kami yang diambil dari manuskrip 139 tahun 1906, di mana dalam kutipan tersebut dituliskan bahwa di sorga nanti umat yang selamat menyembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, apakah kita menyembah Roh Kudus? Inilah yang akan kita pelajari, dan apakah benar demikian? Namun sebelum kita lanjutkan, perlu diketahui bahwa meski kami disebut sebagai lulusan Google University, YouTube University, hal itu bukanlah masalah. Kenapa? Karena teladan umat di Berea yang kami hidupkan. Apakah teladan umat yang di Berea tersebut? Mari kita baca Kisah 17 ayat 11 yang berbunyi, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Dengan kata lain, orang-orang di Berea menguji apa yang diajarkan kepada mereka. Bagaimana caranya mereka menguji? Dengan menyelidiki kitab suci. Itulah yang kami lakukan saat membaca dari internet atau menonton video di YouTube. Apa yang diajarkan kami uji kembali, dan puji Tuhan dengan berdoa dan tuntunan Roh Kudus yang adalah Roh Kristus, kami dipimpin ke dalam seluruh kebenaran dan kami dimerdekakan. Dan bila ada kutipan roh nubuat yang perlu diuji, maka alat ujinya adalah Alkitab dan tulisan roh nubuat. Sebab tulisan roh nubuat menjelaskan dirinya sendiri sebagaimana Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Berikut kutipan tentang cara belajar roh nubuat. Selected Messages, buku pertama, bab 4, halaman 42, paragraf 2, berkata, kesaksian-kesaksian itu sendiri akan menjadi kunci yang akan menjelaskan pesan-pesan yang diberikan, sebagaimana kitab suci dijelaskan oleh kitab suci. Kutipan ini adalah nasihat dari Nyonya White dalam kita belajar untuk mengerti tulisan-tulisan roh nubuat. Nyonya White sebut testimonies adalah istilah untuk semua tulisan-tulisannya, sebab roh nubuat adalah kesaksian Yesus, atau dalam bahasa Inggris disebutkan testimony of Jesus is spirit of prophecy. Wahyu 19 ayat 10. Nyonya White menyatakan bahwa tulisan roh nubuat akan menjelaskan dirinya sendiri sebagaimana Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Inilah dasar kita dalam mempelajari baik Alkitab maupun tulisan roh nubuat. Oleh karena itu, setiap kutipan roh nubuat akan dijelaskan oleh kutipan roh nubuat lainnya, baik dalam buku yang sama atau pada buku yang berbeda. Demikian juga dengan Alkitab. Apakah ada bukti bahwa inilah nasihat Nyonya White untuk mempelajari tulisan roh nubuat? Oh, tentu ada. Mari kita baca kesaksian dari cucunya Nyonya White, Arthur L. White, yang ditulis dalam The Ellen G. White Writings, halaman 147, paragraf 2, yang berkata, jika dalam nasihat-nasihat ini suatu pernyataan yang diberikan nampak agak kabur, kita beralih ke pernyataan lain yang mendekati subjek yang sama dari sudut yang berbeda, dan ini seringkali memperjelas maksud yang membingungkan. Ini yang diharapkan oleh Ellen White karena dia menulis, kesaksian-kesaksian itu sendiri akan menjadi kunci yang akan menjelaskan pesan-pesan yang diberikan, sebagaimana kitab suci dijelaskan oleh kitab suci. Arthur L. White mengutip penjelasan Nyonya White dari buku Selected Messages Volume 1, halaman 42, paragraf 2. Inilah metode belajar roh nubuat yang benar. Nyonya White ajarkan dan diteruskan oleh keturunannya. Ini bukti bahwa inilah cara yang benar dalam mempelajari tulisan roh nubuat dan memang benar. Dan inilah yang akan kita lakukan dalam tanggapan ini. Kita akan uji manuskrip 139 tahun 1906 tersebut dengan Alkitab dan roh nubuat, apakah sejalan atau tidak. Oleh karena waktu, maka kami hanya mengambil beberapa poin penting dari manuskrip tersebut. Mari kita pelajari, dan yang pertama dalam paragraf 8, dituliskan, karena Roh Kudus berada tepat di samping orang yang memberi pelajaran di dalam kitab suci, sehingga kesan yang benar akan tercipta dalam pikiran manusia.
Dikatakan Roh Kudus berada tepat di samping orang yang mengajarkan kitab suci. Siapakah Roh Kudus yang dimaksudkan? Ye shall receive power, halaman 55 paragraf 5 menyatakan, kita harus mempelajari firman Allah, membandingkan satu bagian dengan yang lain. Kitab suci adalah kunci yang membuka kitab suci. Saat kita membaca dan belajar dan berdoa, di samping kita ada seorang guru ilahi, Roh Kudus, yang menerangi pemahaman kita, agar kita dapat memahami kebenaran agung dari firman Allah. Saat kita belajar Alkitab dan membandingkan ayat dengan ayat dan berdoa, di samping kita ada seorang guru ilahi, yaitu Roh Kudus, yang membantu kita memahami kebenaran dari firman Allah. Namun jangan lupa, renungan pagi tanggal 2 Maret 2021 berkata, hanya oleh bantuan guru ilahi, yaitu Yesus Kristus, kita dapat mengerti seluruh kebenaran firman Allah. Maka artinya, Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus. Perhatikan penjelasan roh nubuat berikut ini dan lihat siapa yang di samping kita saat kita mempelajari firman Allah. Khotbah di atas bukit, halaman 29, paragraf 4. Kebenaran-kebenaran biasa akan menyatakan diri kepada pikiranmu dalam suatu aspek yang baru. Ayat-ayat kitab suci akan muncul kepadamu dengan suatu makna yang baru, sebagai cahaya terang. Engkau akan melihat hubungan kebenaran-kebenaran lain dengan pekerjaan penebusan, dan engkau akan mengetahui bahwa Kristus tengah memimpinmu, guru ilahi berada di sampingmu. Saat kita belajar Alkitab dan menemukan kebenaran biasa menjadi aspek baru dalam pikiran kita, menjadi suatu makna baru, maka itu adalah bukti bahwa guru ilahi kita, Yesus Kristus, berada di samping kita. Jadi, ada Roh Kudus yang di samping kita dan ada Yesus Kristus berada di samping kita. Ada berapakah yang di samping kita? Guru ilahi kita hanya satu, karenanya hanya Yesus Kristus yang di samping kita, melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Apa buktinya? Christian Service halaman 16 paragraf 2 menyatakan, guru ilahi berkata, Rohku sendiri yang kompeten untuk mengajar dan menginsafkan dosa. Guru ilahi adalah Yesus Kristus dan Yesus berkata, Rohku sendiri yang kompeten untuk mengajar. Jika disebut sendiri artinya tidak ada yang lain. Hanya Roh-Nya Yesus yang kompeten. Karenanya, Roh Kudus, Roh kebenaran, atau penolong yang lain, atau penghibur, itu adalah Roh-Nya Kristus. Jadi jelas, berdasarkan metode belajar roh nubuat yang Yahweh nyatakan, maka Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus itu sendiri yang hadir melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Ini penting kita ingat sebagai fondasi dalam membaca kelanjutan manuskrip 139 tersebut. Dan tidak hanya itu, kutipan berikut ini dari paragraf 18 menyatakan, Kristus adalah kuasa efisiensi kita. Bekerja di bawah Kristus dikendalikan oleh Roh Kudus-Nya dan akan ada efisiensi dan kuasa. Nya dalam kutipan ini adalah Kristus itu sendiri. Nah, jika disebut Roh Kudus-Nya, artinya Roh Kudus itu Roh Kudus-Nya Yesus Kristus itu sendiri. Itu bukan oknum lain yang bukan Yesus. Roh Kudus yang dimaksudkan adalah roh milik Yesus, yaitu kuasa dan efisiensi Yesus Kristus. Saya bukan mau mengajar bahasa dalam pelajaran ini, tetapi perlu disegarkan karena doktrin Trinitas sudah merusak bahasa. Perhatikan contoh berikut ini. Wilmore berjalan-jalan di sore hari yang cerah, menikmati keindahan alam kota Kuala Kencana bersama dengan istrinya. Sekitar 23 tahun yang lalu, Wilmore menikahi Vivi, yang keindahannya jauh melebihi kota Kuala Kencana. Nah, jika disebut istrinya, maka yang dimaksudkan adalah istrinya si Wilmore itu sendiri yang bernama Vivi, yang dipersunting sekitar 23 tahun yang lalu. Kata istrinya dalam kalimat ini bukan menyatakan wanita lain yang bukan Vivi. Dan saat disebut istrinya, artinya istri tersebut milik si Wilmore. Inilah bahasa yang benar. Istri saya, Vivi, saat membaca kalimat ini tentunya berbunga-bunga hatinya.
Tetapi perhatikan cara pendeta Trinitas mengajarkan bahasa kepada umat. Notice Galatians chapter 4 and verse 6. We'll notice several more from the New Testament. Galatians 4 and verse 6. It says there, "And because you are sons, God," there's one, "has sent forth the Spirit," there's two, "of His Son," there is three, "into your hearts, crying out, Abba, Father." So you have God sending the Spirit of His Son. Three, once again. Nah, sang pendeta Advent tersebut dengan jelas membagi dua kalimat Spirit of His Son menjadi Spirit dan of His Son. Ini bahasa yang salah. Kenapa? Berikut penjelasan tentang kata sambung of. Kata sambung of menjelaskan hubungan antara suatu bagian dengan suatu keseluruhan. Contoh, lengan dari jaketnya. Spirit of His Son artinya, Spirit tersebut bagian dari His Son. Spirit adalah bagian dari keseluruhan of His Son. Karenanya, Spirit tersebut tidak bisa dipisah. Itu adalah bagian daripada His Son. Roh itu atau Spirit itu adalah milik atau bagian dari anak. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, saat membaca Spirit of His Son yang artinya roh anaknya, yaitu roh tersebut milik sang anak dan bukan oknum terpisah. Kita bukan mencari salah, tetapi kenyataannya Trinitas merusak bahasa. Perhatikan paragraf 14 dari manuskrip 139 tahun 1906 tersebut yang berkata, "Bicaralah kebenaran, kebenaran yang berharga seperti yang ada dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Kristus menuntut para muridnya tepat sebelum kenaikannya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19 ini adalah ayat andalan kaum Trinitas. Umumnya mereka senang nongkrong dalam ayat ini dan tidak mengujinya. Baru saja kita sudah lihat penjelasan tentang siapa Roh Kudus tersebut. Namun untuk meneguhkan, mari kita lihat cuplikan dari penjelasan dalam renungan pagi tanggal 9 Januari 2021. Ia menceritakan kepada mereka bagaimana kehidupan Tuhan telah memecahkan penghalang-penghalang kubur dan bangkit dengan penuh kemenangan atas dosa. Ia mengulangi perintah juru selamat kepada murid-muridnya. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Matius 28 ayat 18 dan 19. Ia menceritakan kepada mereka juga tentang janji Kristus untuk mengirim penghibur itu, melalui kuasa siapa tanda yang besar dan tanda ajaib akan dikerjakan. Dan ia menjelaskan betapa mulianya janji ini telah dipenuhi pada hari Pentakosta. Kutipan ini menjelaskan apa yang Paulus kabarkan kepada jemaat di Efesus. Nah, saya yakin kaum Trinitas setuju bahwa penghibur yang Yesus janjikan dan kirim itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang Yesus sebutkan dalam Matius 28 ayat 19 adalah sang penghibur tersebut. Inilah yang Paulus jelaskan dalam kutipan ini. Jadi, jika Roh Kudus itu sama dengan penghibur, maka Matius 28 ayat 19 dapat dibaca dalam nama Bapa dan Anak dan penghibur. Dan dengan pengertian ini akan lebih mudah untuk kita ketahui siapa penghibur itu dan siapa namanya. Nah, masih dalam buku Kisah Para Rasul bab 27, Nyonya White melanjutkan. Halaman 238 paragraf 3 yang berbunyi, "Mereka kemudian dibaptiskan dalam nama Yesus, dan sementara Paulus menaruh tangannya atas mereka, mereka menerima juga baptisan Roh Kudus, dengan mana mereka sanggup berbicara bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa lain serta bernubuat." Jadi, setelah Paulus menjelaskan tentang Yesus yang telah menang atas dosa serta mengalahkan maut, lalu Paulus mengulangi perintah Yesus untuk membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
yaitu di mana Roh Kudus itu adalah penghibur yang Yesus janjikan dan yang diberikan pada hari Pentakosta. Nah, apa yang terjadi kemudian? Mereka dibaptiskan. Orang-orang yang menerima pekabaran Paulus tersebut dibaptiskan. Nah, perhatikan, meski Paulus jelaskan tentang baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kepada jemaat di Efesus, namun saat mereka dibaptiskan hanya dalam nama Yesus saja. Mereka tidak dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak. Sebagaimana kutipan ini nyatakan, mereka dibaptiskan hanya dalam nama Yesus. Dan inilah praktek para rasul setelah hari Pentakosta. Berikut ringkasannya kita lihat dalam Alkitab. Kisah 2 ayat 38, Kisah 10 ayat 48, dan Kisah 19 ayat 5. Semuanya menyatakan bahwa mereka yang dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Inilah bukti ayat-ayat yang menyatakan bahwa para rasul membaptiskan dalam nama Yesus saja. Hal ini seharusnya membuat saudara-saudara kita kaum Trinitas merenungkan dan mempelajari kembali kebenaran firman Tuhan. Mengapa perintahnya membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, namun dalam prakteknya para murid Yesus membaptis hanya dalam nama Yesus saja? Nah, untuk membantu, masih dalam buku Kisah Para Rasul dan masih dalam bab 27, Nyonya White menjelaskan tentang Roh Kudus. Kita baca dalam halaman 239 paragraf 2 yang menjelaskan, Kristus sendiri menarik perhatian kita kepada pertumbuhan dunia tumbuhan sebagai suatu ilustrasi tentang agen Roh Kudus dalam menopang kehidupan rohani. Sari dari pokok anggur yang naik dari akar disebarkan ke ranting-ranting, menambah pertumbuhan dan mengeluarkan bunga dan buah. Demikianlah kuasa yang memberikan hidup dari Roh Kudus mengalir dari juru selamat, menyebar ke dalam jiwa, memperbaharui motif dan kasih, dan membawa pikiran ke dalam penurutan akan kehendak Allah, memungkinkan si penerima untuk membawa buah-buah yang berharga dari perbuatan yang kudus. Nyonya White menuliskan bahwa dalam menjelaskan tentang peran Roh Kudus, Yesus menggunakan dunia tumbuh-tumbuhan sebagai ilustrasinya, khususnya tentang pokok anggur, yang Yesus ceritakan dalam Yohanes pasal 15, khususnya dalam menjelaskan tentang penghibur. Perhatikan ilustrasinya. Sari dari pokok anggur naik dari akar disebarkan ke setiap ranting, agar ranting-ranting dapat berbunga dan berbuah. Artinya, sari pokok anggur itu adalah hidup bagi ranting-ranting. Nah, siapakah pokok anggur menurut Alkitab? Yesus Kristus. Yesuslah sang pokok anggur yang benar. Nah, siapakah ranting-ranting tersebut? Kita umat-umatnya. Maka artinya, ada sari dari pokok anggur, yaitu Yesus, yang disebarkan kepada ranting-ranting yang adalah kita umat-umatnya. Nyonya White menjelaskan bahwa kuasa yang memberikan hidup dari Roh Kudus mengalir dari Yesus Sang Juru Selamat, menyebar ke dalam jiwa kita yang adalah ranting-rantingnya. Jadi, Roh Kudus itu digambarkan sebagai sari pokok anggur yang menyebar ke ranting-ranting yang adalah diri kita. Bisa lihat bahwa Roh Kudus itu bukanlah oknum yang terpisah dari Yesus. Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus yang mengalir dari Yesus kepada kita ranting-rantingnya. Roh Yesus itulah sari pokok anggur yang memberikan hidup kepada kita ranting-rantingnya. Sebab memang Yesus adalah Adam yang terakhir yang telah menjadi roh yang menghidupkan. Baca 1 Korintus 15 ayat 45. Nah, kita semua setuju bahwa Roh Kudus itu adalah sang penghibur. Dan melalui ilustrasi yang Yesus berikan bahwa Roh Kudus itu mengalir dari dirinya, sebab itulah sari pokok anggur yang menghidupkan, maka sari pokok anggur itu juga sama dengan penghibur. Sebab Roh Kudus sama dengan sari pokok anggur, lalu Roh Kudus sama dengan penghibur, maka sari pokok anggur sama dengan penghibur. Artinya, penghibur itu mengalir dari Yesus. Penghibur itu adalah
rohnya Yesus itu sendiri dan bukan oknum lain yang bukan Yesus. Semakin jelas mengapa para rasul membaptiskan dalam nama Yesus. Sebab penghibur itu adalah Roh Kristus yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Apakah benar Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Kristus? Perhatikan kutipan berikut ini dalam Testimonies for the Church volume 9 halaman 189 yang menjelaskan, mereka punya satu Allah dan satu juru selamat dan satu roh, Roh Kristus untuk membawa kesatuan dalam barisan mereka. Tambah jelas lagi bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Kristus, sebab hanya ada satu roh. Lalu siapa juru selamat? Yesus Kristus. Kemudian Nyonya White juga berkata dalam manuskrip 20 tahun 1892 paragraf 6 yang berbunyi, Juru selamat adalah penghibur kita. Ini saya telah buktikan bahwa dialah. Dari semua bukti-bukti ini, mari kita rangkaikan semuanya. Roh Kudus sama dengan penghibur. Kemudian Roh Kudus itu diilustrasikan sebagai sari pokok anggur. Maka sari pokok anggur adalah sama dengan penghibur. Nah, karena Roh Kudus digambarkan seperti sari yang mengalir dari pokok anggur, maka Roh Kudus itu mengalir dari Yesus yang adalah pokok anggur tersebut. Karenanya, hal itu sama dengan penghibur mengalir dari Yesus. Itu sebabnya Roh Kudus adalah sama dengan penghibur yang adalah rohnya Kristus itu sendiri, sebab mengalir dari Yesus layaknya sari pokok anggur. Dan memang roh nubuat menyatakan bahwa umat Allah mempunyai satu roh, yaitu Roh Kristus, dan Nyonya White telah membuktikan bahwa Yesuslah sang penghibur itu. Dan karena penghibur itu sama dengan Roh Kudus, maka Yesus itulah sang Roh Kudus yang dimaksudkan. Lihat semua pernyataan persamaan dalam layar. Itu sebabnya Nyonya White menuliskan dalam suratnya nomor 66, tanggal 10 April tahun 1894 paragraf 18 yang berkata, kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, kita perhatikan persamaannya berikut ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah sama dengan dalam nama Bapa dan Anak dan Penghibur, sebab Roh Kudus sama dengan penghibur. Nah, siapakah penghibur itu? Yesus Kristus. Karenanya, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus atau dan penghibur sama dengan dalam nama Bapa, Anak, dan Yesus Kristus. Sebab Roh Kudus sama dengan penghibur, sama dengan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan anak? Siapakah anak? Anak adalah Yesus Kristus itu juga. Karenanya, kalimat dalam nama Bapa dan Anak dan Yesus Kristus dapat dibaca dengan dalam nama Bapa dan Yesus Kristus dan Yesus Kristus. Jadi, sekarang tinggal Bapa. Bagaimana hubungannya nama Bapa dengan Yesus Kristus? Alkitab berkata dalam Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kemudian dalam Ibrani 1 ayat 3 dan 4, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Allah Bapa mengaruniakan namanya kepada anaknya Yesus Kristus. Karenanya nama Bapa ada di dalam Yesus Kristus. Maka persamaannya menjadi dalam nama Bapa dan Yesus Kristus dan Yesus Kristus dapat dibaca dengan dalam nama Yesus Kristus dan Yesus Kristus dan Yesus Kristus.
Sebab nama Bapa telah dikaruniakan di dalam Yesus agar semua bertukuk lutut. Lalu anak Allah adalah Yesus Kristus dan Roh Kudus itu adalah Sang Penghibur yang adalah rohnya Kristus itu sendiri. Karenanya dapat dibaca dalam nama Yesus Kristus dan Yesus Kristus dan Yesus Kristus. Para rasul sangat memahami akan hal ini. Dan karenanya mereka tidak menyebutkan dalam nama Yesus Kristus dan Yesus Kristus dan Yesus Kristus. Mereka membaptiskan hanya menyebutkan dalam nama Yesus saja. Sebab mereka mengetahui bahwa nama Bapa di dalam Yesus Kristus, kemudian anak Allah itu mereka juga kenal dia adalah Yesus Kristus, dan mereka juga tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Sang Penghibur, dan Sang Penghibur itu adalah Yesus Kristus. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan, kenapa mereka hanya membaptiskan dalam nama Yesus saja. Bukan mereka tidak mengerti perintah Yesus, tapi karena mereka mengerti, maka mereka membaptiskan dalam nama Yesus saja. Silahkan saudara pelajari kembali Matius 28 ayat 19 tersebut. Ayat itu sama sekali bukan tentang Trinitas, tetapi tentang Yesus. Sebab Yesus berkata dalam ayat sebelumnya, yaitu Matius 28 ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya, perhatikan, segala kuasa. Artinya yang berkuasa adalah Yesus Kristus. Dan kuasa itu Yesus karuniakan kepada umatnya melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Sebab kepada Dia segala kuasa telah diberikan. Saudaraku dalam Tuhan, itu sebabnya dalam setiap penjelasan Nyonya White tentang Matius 28 ayat 19 selalu berhubungan dengan aktivitas dan bukan makhluk. Matius 28 ayat 19 itu sendiri berkata, baptiskanlah. Itu adalah suatu kata kerja, suatu aktivitas. Kemudian dalam manuskrip 27A tahun 1900 paragraf 10, Nyonya White menyatakan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kuasa yang tidak terbatas dan maha tahu, menerima mereka yang benar-benar masuk ke dalam hubungan perjanjian dengan Allah. Dalam kutipan ini dinyatakan tentang kuasa untuk masuk ke dalam hubungan perjanjian dengan Allah. Kembali, suatu aktivitas dan bukan tentang makhluk. Kita lihat satu lagi dalam manuskrip 11 tahun 1901 paragraf 8 yang berbunyi, setelah kita membentuk persatuan dengan kuasa besar 3 kali lipat, kita akan menganggap tugas kita terhadap anggota keluarga Allah dengan kekaguman yang jauh lebih kudus daripada yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dalam paragraf ini, Nyonya White menjelaskan tentang bersatu dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kembali Nyonya White menghubungkannya dengan aktivitas, yaitu membentuk persatuan. Dengan apa? Dengan kuasa, bukan dengan makhluk. Perhatikan kutipan selanjutnya dalam manuskrip 139 tahun 1906 paragraf 15 yang berkata, 3 kepribadian dan ketiga kepribadian ini adalah kuasa yang dijaminkan dari Allah yang akan dimiliki umatnya jika mereka telah dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 3 kepribadian itu adalah kuasa yang dijaminkan Allah jika dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pertanyaan, kepada siapa telah diberikan segala kuasa baik yang di bumi dan di sorga? Kepada Anak Allah. Siapa yang memberikannya? Bapanya. Dan kuasa ini adalah roh, yaitu rohnya Bapa yang dikaruniakan kepada anaknya dan melalui anak Allah dikaruniakan kepada umat-umatnya. Itulah doa Yesus dalam Yohanes pasal 17, khususnya ayat 21 dan 23. Tidak heran para murid mengerti akan hal ini dan mereka membaptiskan hanya dalam nama Yesus saja. Ini semua adalah dasarnya. Dan fondasi demi fondasi kita sudah letakkan. Kita uji berulang-ulang dan nyata bahwa Roh Kudus yang dinyatakan adalah Sang Penghibur dan Dia adalah Yesus Kristus. Sebab Roh Kudus itu adalah pribadinya Yesus itu sendiri, yang adalah kuasa yang Allah janjikan. Nah, sekarang mari kita lihat kutipan yang telah menjadi pertanyaan. Manuskrip 139 tahun 1906 paragraf 32 yang berkata,
Ketika orang-orang kudus di kerajaan Allah diterima di dalam Dia yang dikasihi, mereka mendengar, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Matius 25 ayat 34. Dan kemudian kecapi emas disentuh, dan musik mengalir ke seluruh penjuru surga, dan mereka jatuh dan menyembah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah kutipan yang disebarluaskan untuk menyatakan bahwa di sorga nanti mereka yang selamat akan menyembah Roh Kudus. Nah, sebelum kita lanjutkan, perlu kita ingat bahwa dasar iman kita adalah Alkitab. Nyonya White sendiri akui bahwa Alkitab yang terutama. Selected Messages buku ketiga, halaman 30, paragraf 5. Diuji oleh Alkitab, roh tidak diberikan, juga tidak dapat dianugerahkan untuk menggantikan Alkitab. Karena Alkitab secara jelas menyatakan bahwa firman Allah adalah standar yang dengannya semua pengajaran dan pengalaman harus diuji. Yesaya menyatakan, "Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar." Yesaya 8 ayat 20. Kata roh atau spirit maksudnya adalah tulisan roh nubuat. Nyonya White sendiri akui bahwa semua harus diuji dengan Alkitab. Mari kita lihat apa yang Alkitab nyatakan tentang penyembahan. Ibrani 1 ayat 6 berkata, "Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia." Ia di sini adalah Allah Bapa, dan Allah Bapa membawa anaknya, Yesus Kristus, ke dunia, dan Allah Bapa berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia, yaitu Yesus Kristus. Alkitab dengan jelas menyatakan penyembahan kepada anak Allah. Kemudian, Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Selanjutnya dalam Wahyu 5 ayat 13 yang berbunyi, "Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Alkitab dengan jelas menyatakan penyembahan hanya kepada Bapa dan Anaknya. Tidak ada catatan dalam Alkitab yang menyatakan tentang penyembahan kepada Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan tulisan Roh Nubuat? Apa yang dinyatakan oleh Roh Nubuat tentang penyembahan? Nah, sebelum kita lihat penjelasan Roh Nubuat tentang penyembahan, penting kita pahami penjelasan yang berikut ini. Lihat yang ditandai lingkaran merah. Dituliskan di sana Oakland, California, 24 Juli tahun 1906. Previously unpublished. Apa artinya? Artinya tulisan ini atau manuskrip 139 tahun 1906 sebelumnya belum dipublikasikan. Ini adalah pengakuan yang jujur dari Yayasan Pengurus Tulisan-Tulisan Nyonya White bahwa manuskrip 139 tahun 1906 belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Kapan manuskrip ini dipublikasikan? Tahun 2015. Konfirmasi ini diterima dari pengurus Yayasan Tulisan-Tulisan Nyonya White. Jadi, mereka sendiri akui bahwa manuskrip ini belum pernah dipublikasikan sebelumnya dan baru dipublikasikan tahun 2015. Informasi ini penting kita ketahui. Kenapa? Perhatikan amaran berikut ini dari Nyonya White. Testimonies volume 5, halaman 696, paragraf 1. "Dan sekarang, bagi kita semua yang memiliki hasrat akan kebenaran, saya menyampaikan, jangan percaya pada laporan yang tidak diautentikasi tentang apa yang telah dilakukan atau dikatakan atau ditulis oleh saudari White.
Jika Anda berhasrat untuk mengetahui apa yang telah Tuhan ungkapkan melalui Dia, bacalah karya-karyanya yang diterbitkan. Nyonya White meminta para pembaca yang rindu akan kebenaran untuk membaca karya-karyanya yang diterbitkan, yaitu yang diterbitkan saat Nyonya White masih hidup. Mengapa demikian? Jawabnya sederhana. Sebab Nyonya White tahu semua yang dia terbitkan, karena dia membaca semua naskah sebelum diterbitkan. Selected Messages buku 3 halaman 90 paragraf 6 menyatakan, saya membaca semua yang disalin untuk melihat bahwa semuanya sebagaimana mestinya. Saya membaca semua naskah buku sebelum dikirim ke percetakan. Jelas sekali. Berikutnya, dalam manuskrip 140 tahun 1901 paragraf 37 berkata, saya memeriksa semua publikasi saya dengan cermat. Saya berhasrat agar tidak ada yang muncul dalam cetakan tanpa investigasi yang cermat. Berdasarkan semua penjelasan Nyonya White tersebut, dengan sendirinya, Nyonya White tidak dapat memeriksa apapun yang diterbitkan setelah dia meninggal. Nyonya White meninggal tahun 1915, dan manuskrip 139 tahun 1906 tersebut dipublikasikan tahun 2015. Oleh karena itu, Nyonya White menginstruksikan kepada kita bahwa untuk mengetahui apa yang Tuhan telah ungkapkan melalui Dia, kita harus membaca karya-karyanya yang Nyonya White terbitkan saat dia masih hidup. Karena sebelum semuanya dicetak dan dipublikasikan, Nyonya White dengan hati-hati memeriksa tulisan-tulisannya. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan tulisan-tulisan Nyonya White selama dia masih hidup tentang penyembahan. The Youth Instructor Juli 7, 1898, paragraf 2, berkata, Bapa dan anak saja yang dimuliakan. Kemudian, manuskrip 11 tahun 1898 paragraf 11 menyatakan, hanya Yehovah Bapa kita dan anaknya Yesus Kristus yang dimuliakan. Jika disebut hanya, artinya tidak ada yang lain. Hanya Bapa dan anaknya yang dimuliakan. Selanjutnya, para nabi dan bapa halaman 24 paragraf 2. Anak Allah telah melaksanakan kehendak Bapa dalam penciptaan segenap penduduk sorga, dan kepada Dia, sebagaimana kepada Allah, hormat dan kesetiaan harus dinyatakan. Kristus, anak Allah, menerima penghormatan yang sama yang diberikan segenap penduduk sorga kepada Bapa. Artinya, hanya Bapa dan anak yang penduduk sorga hormati. Kembali, buku ini dicetak saat Nyonya White masih hidup, dan karenanya dia bisa periksa dengan cermat sebelum dipublikasikan. Berikutnya, The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 26, paragraf 3. Pasangan kudus bersatu dengan mereka dan mengangkat suara mereka dalam lagu-lagu harmonis dari kasih, pujian dan pemujaan kepada Bapa dan Anak terkasihnya untuk tanda-tanda kasih yang mengelilingi mereka. Pasangan kudus itu adalah Adam dan Hawa. Lalu mereka yang disebutkan adalah para malaikat. Adam dan Hawa serta para malaikat memberikan pujian dan pemujaan mereka kepada Bapa dan Anaknya yang kekasih. Kembali, buku ini dicetak saat Nyonya White masih hidup, sehingga dia bisa periksa cermat sebelum diterbitkan. Masih ada kutipan lainnya? Oh ya. Australian Union Conference Record Januari 15 tahun 1903 paragraf 14 berkata, di tangan Anda akan ditempatkan kecapi emas dan menyentuh senarnya. Anda akan bergabung dengan mereka yang ditebus dalam mengisi semua sorga dengan lagu-lagu pujian kepada Allah dan Anaknya. Berulang-ulang yang disembah adalah Allah Bapa dan Anaknya. Kita lihat lagi, Kemenangan Akhir halaman 716, paragraf pertama. Dan sementara tahun-tahun kekekalan bergulir, akan membawa pernyataan Allah dan Kristus semakin kaya dan semakin mulia. Masih ada lagi, Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 356, paragraf 2. Sorga ialah suatu pendekatan yang tiada hentinya kepada Allah melalui Kristus. Lagi-lagi tentang Bapa dan Anaknya.
Lalu ada yang berikut ini dalam suratnya nomor 27 tahun 1890 paragraf 6. Semua orang kudus yang ditebus akan melihat dan menghargai tidak seperti sebelumnya kasih Bapa dan Anak, dan nyanyian pujian akan meluap dari lidah abadi. Dan Testimonies volume 6 halaman 368 berkata dalam paragraf 3, di sana mereka akan berkumpul di tempat kudus dari sabat ke sabat, dari satu bulan baru ke bulan lainnya, untuk bersatu dalam alunan nyanyian yang paling mulia, dalam pujian dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta dan kepada Anak Domba untuk selama-lamanya. Saudaraku dalam Tuhan, berulang-ulang hanya Bapa dan Anaknya. Mari kita rangkumkan dalam tabel berikut ini. Menyembah Bapa dan Anak dinyatakan dalam 9 kutipan yang dicetak saat Nyonya White masih hidup. Sementara menyembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus hanya 1 kutipan yang menyatakannya dan dipublikasikan setelah 100 tahun lebih Nyonya White meninggal. Kenapa saya bilang hanya 1 kutipan yang berkata menyembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Karena hanya manuskrip 139 tahun 1906 tersebut yang menyatakan hal itu. Tidak ada tulisan lainnya dalam tulisan-tulisan Roh Nubuat yang menyatakan menyembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hanya 1 kutipan itu saja. Bisa lihat tantangannya yang ada, saudaraku dalam Tuhan? Kutipan yang hanya 1 itu dan dipublikasikan setelah Nyonya White meninggal hanya dapat membuat kontradiksi dalam ajaran Roh Nubuat. Kutipan yang hanya 1 itu yang tidak diperiksa oleh Nyonya White sebelum diterbitkan dapat membuat Nyonya White seperti nabi palsu. Sebab berulang-ulang Nyonya White menyatakan bahwa kita menyembah hanya Bapa dan Anaknya. Ingat bahwa tulisan Roh Nubuat tidak bertentangan dengan Alkitab. Alkitablah dasarnya. Nah, dari 9 kutipan tentang menyembah Bapa dan Anak, dan 1 kutipan yang menyembah Bapa, Anak, dan Roh, mana yang selaras dengan Alkitab? Mari kita baca ayat berikut ini dalam Wahyu 5 ayat 13 dan 14, yang berbunyi, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Dalam penglihatan ini ada berapa oknum yang disembah dan dimuliakan? Hanya 2 oknum, yaitu Dia yang duduk di atas tahta. Baca juga Wahyu 4 ayat 8-11. Siapakah Dia ini? Dia adalah Allah Bapa. Dan semua makhluk sorga menyembah Allah Bapa dan Anak Domba. Allah Bapa menyatakan kepada kita pemandangan prosesi penyembahan di sorga. Kenapa ini penting bagi kita? Karena tujuan dari rencana penebusan adalah untuk membawa keharmonisan penyembahan di dunia ini dengan yang di sorga. Sebab di bumi sudah terjadi ketidakharmonisan penyembahan dengan yang di sorga. Kita perlu menyembah dengan cara yang sama dengan yang di sorga dan kepada oknum yang sama sebelum kita tiba di sorga. Itu sebabnya pemandangan ini dinyatakan kepada kita. Benar, masih banyak hal tentang penyembahan yang tidak dinyatakan dan kita akan lihat nanti di sorga. Tetapi prinsipnya sudah dinyatakan melalui buku Wahyu ini. Kemudian ayat ini ditutup tanpa menyatakan adanya oknum lain. Dan bahkan 4 makhluk tersebut berkata, Amin. Kapan kita mengucapkan amin? Di akhir penutup doa. Amin artinya jadilah demikian. Jadi, tidak ada oknum lain yang disebut dan kemudian ditutup dengan amin. Sesudah itu, apa yang mereka lakukan? Tersungkur dan menyembah. Siapa yang disembah? Hanya Bapa dan Anaknya. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, dari 9 kutipan tentang menyembah Bapa dan Anaknya, dan 1 kutipan yang menyatakan menyembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mana yang selaras dengan Alkitab? Yang selaras dengan Alkitab adalah
yang 9 kutipan. Yang 9 kutipanlah yang selaras dengan Alkitab, sebab yang 9 kutipan tersebut dicetak saat Nyonya White masih hidup, dan karenanya dia periksa secara cermat sebelum dipublikasikan. Dan semua 9 kutipan tersebut selaras dengan Alkitab, bahwa yang disembah hanyalah Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Karenanya jelas, saudaraku dalam Tuhan. Kutipan ini yang diambil dari manuskrip 139 tahun 1906 paragraf 32 tentang menyembah Roh Kudus adalah tidak alkitabiah. Manuskrip ini dipublikasikan 100 tahun lebih setelah Nyonya White meninggal, karenanya dia tidak bisa periksa dengan cermat. Jika masih ada yang mendasarkan keyakinan mereka pada satu kutipan yang tidak diperiksa oleh Nyonya White dan menjadikan kutipan tidak alkitabiah ini dasar trinitas mereka, itu adalah pilihan mereka. Ingat, isu akhir zaman adalah isu penyembahan. Dan kita sudah pelajari tentang pekabaran 3 malaikat, bahwa kita dipanggil untuk kembali menyembah satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa. Tidak ada sama sekali Alkitab dan pekabaran 3 malaikat untuk mengajarkan kepada umat menyembah Roh Kudus. Tidak ada. Yang diserukan adalah untuk kembali menyembah Allah Bapa. Jika kutipan ini adalah satu-satunya bukti yang dapat ditemukan kaum Trinitas dalam mendukung penyembahan kepada Roh Kudus, hal itu membuktikan betapa sangat lemahnya doktrin Trinitas tersebut. Akhirnya, saudaraku dalam Tuhan, apa pilihan saudara? Menyembah Bapa dan anaknya sesuai Alkitab serta tulisan Roh Nubuat yang Nyonya White sudah periksa dengan cermat? Atau saudara memilih menyembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus berdasarkan hanya satu kutipan yang tidak diperiksa cermat dan tidak alkitabiah? Pekabaran ini adalah pekabaran panggilan. Tinggalkan Trinitas, saudaraku dalam Tuhan. Mari turut firman Tuhan, yaitu sembah Allah Bapa dan anaknya. Kenapa anak Allah disembah? Karena Allah Bapa telah memberikan segala sesuatu kepada anaknya, termasuk segala kuasa. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar penyembahan kita sama dengan penyembahan yang di sorga, yaitu menyembah Allah Bapa dan anaknya, dan ini akan terus sampai ke dunia baru nanti. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.